Itu seringkali Bung Rocky justru terjebak dalam kesesatan berpikir atau yang disebut logical fallacy. Seperti misalkan ad hominem, lebih berfokus mencaci kepribadian, terus kemudian kesalahan berpikir lagi, Stroman fallacy, cenderung caci maki, tembakan yang salah. Kemudian style over substance, retorika bahasa yang tinggi untuk membingungkan praktisi non akademisi filsafat. Atau seperti contohnya seperti misalkan makian pada Jokowi, bajingan tolol, ungkapan dungu pada lawan debat untuk menjatuhkan mental dan sejenisnya. Alvin dia nggak bertanya itu, dia yang bertanya ke saya itu handphone dia, karena dia baca di situ. Ya ngapain you tulis, berarti otakmu nggak cukup untuk nampung pertanyaanmu. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya dari PMII Blitar. Bukan siapa-siapa, bukan kepala desa, hanya mahasiswa miskin ya dari Blitar Selatan. Makan sehari 15.000 kebutuhannya. Satu kali saya. Oke, pertanyaan saya Bung Rocky. Kenapa dalam diskusi-diskusi yang Bung Rocky lakukan, itu terutama dalam forum diskusi akal sehat ya, itu seringkali Bung Rocky justru terjebak dalam kesesatan berpikir atau yang disebut logical fallacy. Seperti misalkan ad hominem, lebih berfokus mencaci kepribadian, terus kemudian kesalahan berpikir lagi, Stroman fallacy, cenderung caci maki, tembakan yang salah. Kemudian style over substance, retorika bahasa yang tinggi untuk membingungkan praktisi non akademisi filsafat. Atau seperti contohnya seperti misalkan makian pada Jokowi, bajingan tolol, ungkapan dungu pada lawan debat untuk menjatuhkan mental dan sejenisnya. Padahal kita tahu Bung Rocky, ketika Anda menggunakan bahasa retorik-retorik yang tinggi, Indonesia dalam survei Program for International Student Assessment oleh OECD tahun 2019 itu tergolong nomor 62 dari 70 minat baca. Kenapa tetap saja masih menggunakan bahasa-bahasa langit yang kurang terjangkau masyarakat luas? Apakah memang kepentingan Bung Rocky pasarnya itu untuk elitis yang memang potensi membayar HTM-nya tinggi dan menguntungkan, atau seperti apa? Nah, menimbang banyaknya kesalahan berpikir yang terjadi itu tadi, logika akal sehat seperti apa yang ditawarkan oleh Bung Rocky, dan kemudian seperti hari ini saja kita menjumpai ini tadi. Misalkan tadi dibahas ideologi Prancis, misalkan masyarakat umumnya banyak mengetahui ideologi tadi yang tiga tadi, Amerika. Nah, itu kesalahan berpikir common sense. Di mana Bung Rocky menemukan datanya hingga mengatakan bahwasanya semuanya sudah memahami hal itu. Terus kemudian kesalahan berpikir yang hari ini saya dengarkan lagi seperti tadi era Jokowi, Tuturi dan seterusnya, itu masuknya Stroman fallacy. Seperti apa Bung Rocky? Terima kasih. Oke, terima kasih satu bentuk kritikan untuk Bung Rocky. Mas Alvin ya. Oke, kemudian yang belakang tadi ada cewek. Oh silakan mic-nya, tim panitia. Ya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Selamat malam, perkenalkan nama saya Juliara Yuliasaria. Saya mahasiswa, saya juga termasuk kader PMI. Di sini saya ingin bertanya Bung, untuk mengaktualisasikan semua yang sudah kita diskusikan ini tadi, kita kan sebagai mahasiswa harus punya akal sehat dan juga bisa merawat keidealisme kita sebagai mahasiswa. Tapi namun tidak dipungkiri ya, mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini idealismenya pun sudah sedikit tergoyah. Padahal kan kalau katanya Tan Malaka, idealisme itu adalah kemewahan terakhir bagi anak muda, katanya seperti itu. Tapi terkadang untuk menyikapi seperti itu, terutama perihal politik dan sebagainya, kita pun juga harus mempermainkan itu, seperti itu loh. Bukan berarti kita ingin menggeser idealis kita, soalnya kan katanya kalau full idealis itu bodoh ya, seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Bung Rocky? Terima kasih. Oke, terima kasih sahabati Julia. Ini langsung mau ditanggapi oleh pemantik diskusi kita malam hari ini dari Mas Alvin dan sahabati Julia. Oke, Bung Diki dulu atau langsung Bung Rocky? Oh siap, monggo. Langsung tutup poin. Terima kasih. Oke, siapa yang mesti saya jawab ya? Alvin dia nggak bertanya itu. Dia yang bertanya ke saya itu handphone dia. Karena dia baca di situ. Ya ngapain you tulis, berarti otakmu nggak cukup untuk nampung pertanyaanmu itu kan. Tapi nanti belakangan ya. Beda dengan Yulia tuh.
Oke. Jadi saudara Alvin bahkan bertele-tele dia masih baca HP-nya, sama dengan seseorang di Istana Negara yang harus membaca dan salah pula bacanya. Yulia dia ucapkan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya poinnya. Itu beda otak laki-laki sama otak perempuan. Saya satu-satu saya bahas pelan-pelan. Oke, Alvin. Apa itu ad hominem? Oke, sampai di situ. Iya, saya tahu itu. Oke. Apakah Presiden Jokowi seseorang atau sesuatu? Nah, itu kesalahan berpikirmu. Yang saya maki-maki Jokowi apa Presiden Jokowi? Ya Jokowi statusnya apa? Ya, yang saya maki-maki status dia apa dianya? Nah ini mulai ini namanya dalam logika kesalahan bifurkasi itu. Baru saya suruh lakukan itu. You bikin bercabang supaya seolah-olah ada yang benar. Kalau ini nggak benar, yang ini yang benar tuh. Nah itu kekacauan pikiranmu tuh. Oke, jadi saya bisa bahas ya. Oke. Sekarang Yulia apa tadi? Poinnya tadi. Oke, soal idealisme itu. Waktu dia mengutip tadi Tan Malaka itu. Alvin tahu siapa Tan Malaka? Tan Malaka menulis body lock tanpa referensi. Dia nggak baca handphone Tan Malaka. Dia nggak pakai buku. Kenapa? Waktu Tan Malaka nyebrang dari Jepang ke Indonesia, dia mampir di Hong Kong, di Uber oleh Intel Amerika. Maka semua buku kirinya itu dia tenggelamkan di pelabuhan Hong Kong. Dia datang ke Indonesia dengan memori tentang semua dalil yang pernah dia baca di Belanda, Inggris, Rusia, Jepang. Tan Malaka memanfaatkan otaknya dan dia tulis buku itu. Nah, itu bedanya seseorang yang memakai otak sebagai tempat menyimpan memori dan orang yang sekedar memakai laptop atau handphone untuk menyimpan memori. Bayangkan Pak Jokowi hanya untuk 3 lembar pikiran itu mesti dituliskan dan salah pula membacanya. Nah saya mau terangkan itu bahwa kita dapat inspirasi dari founding parents kita itu. Bahwa kecerdasan itu terlihat dari retorika dia. Di dalam retorika ada logika itu. Itu intinya. Walaupun kalau saya kasih kritik pada Tan Malaka, logika, dialektika, dan madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Madilog sebetulnya itu bertentangan. Logika dan dialektika itu bertentangan. Logika artinya menghilangkan kontradiksi. Dialektika artinya menghasilkan kontradiksi. Jadi dari judulnya aja saya bilang, yes, sorry ya, Saudara Tan Malaka, Anda memanfaatkan dua istilah yang saling membatalkan. Tidak mungkin Anda berlogika sambil Anda berdialektika, nggak bisa. Di dalam logika kita cari prinsip koherensi. Di dalam dialektika kita pakai prinsip kontradiksi. Itu bedanya tuh. Alvin bisa nangkap, jangan merokok aja. Setelah nangkap baru merokok boleh itu. Jadi sekali lagi idealisme itu tumbuh kalau di kepala kita ada dua aktivitas yang berlangsung di dalam ruang masing-masing, ruang dialektika untuk memeriksa kontradiksi, ruang logika untuk merawat koherensi. Sekarang kita tanya, mana menteri, mana kabinet, isi kabinet yang menghasilkan logika dan yang menghasilkan kontradiksi? Terangkan. Hari ini Pak Jokowi ada di Dubai. Di dalam upaya untuk meminta pemerintah Dubai
membiayai IKN. Lalu Kompas tulis headline hari ini, Jokowi ada di Dubai dan mulai terlihat hilal kecil tentang potensi investasi IKN. Hilal kecil. Coba kita lihat cara Kompas meledek hilal. Yes. Yang mesti kita tanya, hilal versi Muhammadiyah apa versi NU? Kan dialektikanya begitu. Jangan dengan versi NU. Kalau hilalnya Muhammadiyah pasti itu ada kalkulasinya tak tak tak. Kalau NU ya bisa berubah sedikit. Iya, itu soalnya. Jadi semua hal yang kita bicarakan di sini dalam upaya untuk memeriksa apakah kita berpikir dialektik secara transparan, tidak menyembunyikan isi argumentasi, atau kita berpikir koherensi secara logis justru dengan memamerkan keketatan pendasaran argumen. Nah, itu intinya di situ. Jadi sekali lagi itu penting, dan ya tadi Pak Diki benar itu bahwa ya oke, mungkin kalau kita pakai itu sebagai ukuran, maka cara berpikir kabinet itu tidak logis dan tidak dialektis itu. Akibatnya ya berantakan kebijakannya kan. Kebijakan pendidikan tinggi ya betul, sebanyak Kementerian Pendidikan Tinggi itu dihapus saja, dikasih ke Muhammadiyah. Oke. Tapi NU akan bilang oke, kalau begitu Kementerian SDM dihapus saja, dikasih ke NU. Oke. Terima kasih. Oke, mic-nya tolong ini untuk menanggapi. Oke, ini. Baik, Bung Rocky. Oke, siap, saya nggak pegang handphone hari ini. Sekarang. Baik, izin menanggapi. Jadi alih-alih untuk menjawab pertanyaan saya, akal sehat seperti apa yang Bung Rocky tawarkan dan juga logika seperti apa yang Bung Rocky tawarkan, Bung Rocky justru cenderung menyerang saya ad hominem. Lagi-lagi ke situ lagi. Karena gini Bung Rocky, logika itu kan dasarnya bisa ada logika penalaran kan? Bisa menggunakan deduktif, bisa menggunakan induktif, bisa menggunakan generalisasi, analogi, hubungan kausal, kemudian anti-mem, kemudian kalau di kita landasannya ada mantik. Jadi ya nanti ada kias, mukotimah kubro, mukotimah sugro, ada seperti itu. Nah, tapi masalahnya Bung Rocky, bukannya menjawab apa akal sehat yang ditawarkan, Bung Rocky justru cenderung menjatuhkan lawan dari penanya yang mengkritik Bung Rocky, seperti itu. Kenapa hal itu masih terus-terus diganggukan sedangkan Bung Rocky masih juga mempromosikan ini loh akal sehat. Nah, terima kasih Bung Rocky. Oke, terima kasih Mas Alvin. Mohon langsung ditanggapi Bung. Emang tadi saya kritik Alvin? Enggak. Kan yang saya kritik handphone dia. Yang membuat dia tidak bisa otonom dalam berpikir itu. Sekali lagi yang saya kritik cara dia mengucapkan, bukan dianya, bukan personamu yang saya kritik, tapi cara kamu berlogika, kan itu bedanya. Saya nggak mengkritik Alvin, saya mengkritik logika Alvin. Jadi logikanya. Saya mengkritik logika Jokowi, bukan Jokowinya tuh. Itu bedanya tuh. Ad hominem itu artinya menghina manusia untuk menjatuhkan argumennya itu. Saya nggak menghina. Oke, dapat poinnya ya. Ya. ayo Vin. Oke, apa lagi tuh pertanyaan?